Assalamualaikum Sobat Kiper semua. Ya, tadi Sobat Kiper sudah menyaksikan playtest dari PGS Pro Eagle Black Circuit ya. Jadi agak-agak sedih juga ya, karena sebentar lagi segmen playtest khusus itu bakal bubar karena semua playtest bakal digabung langsung di review ya. Tentu saja tujuannya itu agar Sobat Kiper juga sudah tahu karakteristik glove-nya yang tentu saja sudah saya uji, dan juga sudah tahu durability atau ketahanan si glove ya. Jadi harapannya ketika Sobat Kiper sudah nonton RBK, sudah memutuskan oke, saya mau beli glove ini, nah Sobat Kiper juga sudah tahu bagaimana karakteristik ketahanannya juga ya. Makanya video segmen khusus playtest ini bakal dilebur ke dalam review ya. Jadi langsung saja kita bahas PGS Eagle Black Circuit ini. Menurut saya, jujur saja ya, ini sedikit langkah mundur dari si H2 ya. Namun saya juga bisa paham dari sudut pandang si PGS Pro sendiri, kenapa dia mengembalikannya ke karakter seperti ini ya. Jadi yang pertama ya, kalau kita nonton dari channel tetangga ya, saya juga ngikutin channel tetangga tentunya ya, makin banyak knowledge makin bagus ya. Itu memang PGS Pro Eagle itu identik dengan identik dengan negative cut ya, dan di kemarin dia menggunakan kode H1, H2 itu sebenarnya H itu ini sudah saya confirm dengan PGS Pro-nya sendiri, H-nya itu berarti hybrid ya. Jadi tidak heran ketika PGS Pro All In ya, itu dia pakai kodenya yang terbaru ya, itu pakai kode NC5 kok saya nggak salah, negative cut 5 ya artinya. Karena itu adalah seri negative cut kelima dari si PGS Pro All In ya. Jadi pengkodean dari si PGS Pro itu sendiri ya sangat rapi menurut saya ya. Dan di sini PGS Pro Eagle Black Circuit dia mengembalikan kembali ke hakikatnya, yaitu negative cut. Negative cut-nya sendiri dibuat dengan desain yang sangat fit ya. Saya sendiri suka meskipun ada keluhan dari beberapa netizen, jangan netizen, beberapa keluhan dari follower channel ini yang bilang terlalu ketat ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya itu relatif ya. Menurut saya sebenarnya sizingnya ini pas ya. Cuma ketatnya itu memang didesain karena sifat dari negative cut itu memang cenderung ketat di jari ya. Nah, dari segi performance, latexnya ini sangat bagus ya. Jadi untuk di mid grade dengan harga 370.000 ya, harga retail price si PGS Pro Eagle ini, latex yang diberikan itu kualitasnya sangat mumpuni ya. Gripnya sangat konsisten ya, apalagi dia juga sudah menggunakan gaset dari material latex ya. Jadi problem inkonsistensi seperti ketika kamu menangkap terus tiba-tiba di tengah jalan kayaknya gripnya hilang, itu tidak akan kamu temuin di PGS Pro Eagle Black Circuit ini ya. Saya sendiri ketika melakukan tangkapan chest catch dan juga tangkapan di ini ya, diving ya, itu rasanya nyaman sekali dan tidak pernah terasa seperti seakan-akan bolanya bakal lepas nih ya, seperti demikian ya. Jadi feel jarinya ditambah dengan gripnya itu sangat bagus sekali ya, apalagi ketika kita mengkategorikannya sebagai negative cut ya. Semuanya itu berkat latex yang bagus dan ditambah dengan si gaset latex ya. Nah, bicara soal performance, kelemahan paling utama, nah ini yang seperti juga sudah saya prediksi dari video review saya, itu ada di ketahanan abrasi alias keawetan ya, durability. Di sini kita bisa lihat saya hanya pakai untuk 1 kali latihan, tapi sudah ada sompel di ujung jari ya, ada juga abrasi di bagian pangkal jari seperti ini ya, dan di ujung jari juga lagi-lagi sudah ada tanda-tanda abrasi ya, dan bahkan abrasinya ini diikuti dengan flaking ya. Kalau flaking itu yang seperti seakan-akan pecah-pecah ya, itu memang tidak bisa terhindarkan ya. Belakangan ini saya banyak menerima pertanyaan mengenai flaking ya. Jadi flaking itu muncul karena latexnya itu keringnya tidak merata dan ada kena tarik dari si jahitan ya. Jadi flaking itu pasti muncul di daerah yang dekat dengan jahitan ya, biasanya di ujung jari ya. Kalau misalnya Sobat Kiper ada beli Fat Optimus, Sobat Kiper bakal menyadari bahwa di daerah dekat fingertip cut-nya yang dijahit masuk ke dalam itu lebih banyak flaking dibandingkan daerah yang lain ya. Itu sebenarnya sangat wajar. Apakah bisa dicegah Bang? Jawabannya tidak bisa ya. Flaking itu fenomena alam yang tidak bisa dicegah tapi bisa diminimalisir. Cara minimalisirnya gimana? Pastikan ketika kamu menyimpan glove itu dalam kondisi lembab ya. Karena kalau kamu berikan yang kondisi lembab ya, kemungkinan dia bakal retak-retak di ujung itu bakal menjadi lebih kecil ya, dan juga seandainya pun retak-retak daerahnya tidak akan melebar terlalu besar ya. Namun, nah berdasarkan dari pengalaman, kalau Sobat Kiper
main cukup rutin, terus habis itu cuci main. Nah, itu flaking itu biasanya tetap tidak terhindarkan ya. Kenapa? Karena sobat kiper bakal jadi lebih sering mengeringkan glove. Kalau sobat kiper lebih mengeringkan glove, tentu saja flaking itu bakal muncul ya. Dan di PGS Pro Eagle Black Circuit ini hal yang sama juga terjadi ya, sangat disayangkan ya. Namun begitulah nature dari hukum alam ya, sifat dari hukum alam, tidak banyak yang bisa kita lakukan sebagai manusia dalam hal tersebut ya, selain memelihara glove kita sebaik mungkin ya. Dari segi performance grip sudah, ketahanan sudah, dari segi kenyamanan ya menurut saya sendiri pribadi sih memang glove-nya ini termasuk ketat ya, tapi masih panjang jarinya itu masih standar ya. Jadi yang perlu sobat kiper perhatikan ya, kalau misalnya dibilang upsize atau downsize ya, saya selalu merekomendasikan upsize dengan downsize itu berdasarkan panjang jari ya, dan juga ukuran telapak tangan. Jadi kalau misalnya sobat kiper bilang ketat ketika masuk atau ketat ketika di bagian jari, itu saya anggap memang bagian dari desain si glove-nya ya. Apakah sobat kiper tipe yang demen yang lebih ketat sama seperti saya ya, atau sobat kiper malah pengennya yang longer, benar-benar longer sama sekali, itu sebenarnya kembali ke selera masing-masing ya. Namun ya selama panjang jarinya masih pas ya, saya tetap merekomendasikan untuk membeli true size saja ya, kecuali kalau sobat kiper tipe tangannya itu memang termasuk yang agak tidak standar ya. Kalau di situ ya mungkin memang kadang butuh upsize atau downsize ya, dan tentu saja tergantung model glove-nya sendiri karena ada beberapa brand yang sepertinya sizingnya itu tidak standar ya. Oke, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.